Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Peringatan. Nama orang yang ada di video telah disamarkan. Cerita di dalam video ini ada yang ditambahkan untuk menambah suasana seram. Buat kalian yang belum melaksanakan ibadah, sebaiknya ibadah terlebih dahulu. Setelah itu lanjut menonton video ini. Sebelum lanjut ke videonya, support terus channel Misteri Dunia dengan tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menikmati. Di sebuah dusun kecil yang kini telah lama terlupakan, jauh sebelum listrik menyinari malam, hiduplah seorang gadis muda yang dikenal karena ketenangannya. Namanya Mary. Mary bukan siapa-siapa, dia bukan bangsawan, bukan penyihir, bukan ratu, hanya seorang gadis biasa. Dengan hati lembut dan mata yang menatap dunia dengan keingintahuan yang dalam. Namun ketenangan tak selalu bertahan, seperti air yang tampak tenang di permukaan, ada sesuatu yang bergejolak di bawahnya. Suatu hari, Mary menghilang. Bukan karena lari, bukan karena lupa jalan pulang, tapi karena ia diserap oleh cermin. Sejak malam itu, legenda tentang Mary tidak pernah padam, dia hidup di balik permukaan kaca, menunggu suara yang memanggil namanya. Mereka yang berani menyebut namanya tidak memanggil roh jahat, mereka memanggil kenangan, sebuah cerita lama yang tak pernah benar-benar berakhir. Inilah kisah tentang Mary, gadis yang terkurung di antara dunia nyata dan bayangan. Inilah kisah tentang Bloody Mary. Dan ini baru permulaannya. Legenda dari dalam cermin. Apakah kau pernah berdiri di depan cermin saat malam benar-benar sunyi? Apakah kau pernah melihat matamu sendiri dan merasa ada yang melihat balik? Dari sisi lain dunia ini, jangan pernah anggap remeh pantulan. Karena cermin bukan sekadar kaca. Ia adalah pintu. Dan setiap pintu menyimpan rahasia. Inilah kisah yang sudah terlalu lama dikubur oleh sejarah. Kisah tentang seorang gadis bernama Mary. Bukan Mary biasa, tapi Mary yang wajahnya kini melegenda. Bukan karena senyumnya, tapi karena jeritanya yang tak pernah berakhir. Pada tahun 1478, di sebuah desa kecil yang terlupakan peta, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Matahari seakan enggan muncul, dan burung-burung tak lagi bernyanyi. Di desa itu, hidup seorang gadis muda. Namanya Mary Whitmore. Ia hidup sendiri di rumah kayu sederhana, dikelilingi ladang lavender yang kini nyaris tak tumbuh lagi. Tapi Mary bukan gadis biasa. Mary dikenal sebagai penyembuh. Anak-anak datang padanya dengan demam. Ibu-ibu datang membawa bayi yang menangis malam-malam. Lelaki tua datang dengan tubuh yang gemetar karena usia. Mary menyembuhkan, bukan dengan sihir, tapi dengan pengetahuan yang diwariskan dari ibunya. Dan ibunya sebelum itu, ramuan, bunga, daun, air suci, dan doa. Tapi masyarakat tidak selalu siap menerima kebaikan tanpa syarat. Dan dari bisik-bisik muncullah rasa takut. Suatu malam, seorang anak hilang di tengah hutan. Ibunya menuduh Mary. Mengapa? Karena malam itu sang ibu bermimpi cermin di rumahnya retak. Dan dari dalam retakan itu muncul mata Mary yang memerah. Desa pun panik. Cermin, simbol kebenaran. Jika cermin menunjukkan Mary dengan cara yang menakutkan, mereka percaya Mary bukan penyembuh, tapi penyihir. Tanpa bukti, tanpa pengadilan, Mary diseret ke tengah lapangan desa. Langit kelabu, tanah becek oleh hujan yang turun semalam. Warga berdiri melingkar. Mereka tidak membawa obor, tidak membawa senjata, tapi mereka membawa ketakutan. Dan ketakutan
lebih tajam dari apapun. Mereka menyuruh Mary menatap cermin besar di pusat balai desa. Cermin tua, tinggi, dengan bingkai perak kusam. Kaca itu telah retak. Mereka bilang, karena roh jahat. Tataplah cermin itu, Mary, kata seorang pria tua. Jika kau bukan penyihir, kau akan melihat dirimu. Jika tidak, kita semua akan tahu. Mary melangkah ke depan cermin itu. Langkah demi langkah. Tidak menolak, tidak melawan. Hanya menatap dengan mata yang sayu. Ia berdiri di depan kaca itu. Dan waktu berhenti. Langit menjadi lebih gelap. Udara menjadi lebih dingin. Dan Mary tersenyum tipis. Aku tak pernah menjadi jahat, katanya. Tapi kalian terlalu takut untuk menerima kebaikan. Tiba-tiba, cermin bergetar. Retakan menyebar. Seperti jaring laba-laba dan Mary hilang. Bukan menjerit. Bukan lari. Tidak meleleh. Ia hanya menghilang. Masuk ke dalam kaca. Seperti menyatu dengannya. Sejak malam itu, desa dilanda musibah demi musibah. Air sumur berubah warna. Bayangan muncul di jendela. Dan setiap kali seseorang berdiri di depan cermin, mereka tidak melihat diri mereka, tapi Mary. Dengan tatapan yang dalam dan mata yang basah. Cermin besar itu dikubur. Rumah Mary dibakar. Namanya dilarang disebut. Tapi legenda tidak bisa dibakar. Tidak bisa dikubur. Tidak bisa dilupakan. Mary masih hidup. Di balik kaca. Di antara pantulan. Setiap kali kau berdiri di depan cermin. Dan kau merasa tengkukmu dingin. Atau melihat bayangan yang tidak bergerak bersamamu. Itu bukan ilusi, itu dia Mary. Dan jika kau memanggil namanya 3 kali, mungkin. Hanya mungkin. Dia akan kembali memanggilmu. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Segmen berikutnya akan membawa kita ke zaman modern. Tempat di mana legenda menjadi permainan anak-anak. Tapi tak semua permainan bisa berakhir bahagia. Pantulan yang bukan dirimu. Cerita bergeser ke masa kini. Seorang remaja perempuan bernama Clara membaca legenda Bloody Mary di perpustakaan tua. Ia mulai merasakan hal aneh saat melihat cermin. Ada bayangan yang tidak meniru gerakannya. Cermin menjadi simbol teror halus di dalam rumahnya. Di zaman modern ini, ketika teknologi telah menggantikan dongeng dan layar ponsel menggantikan halaman buku tua, masih ada cerita yang tak pernah padam. Cerita yang tetap hidup di dalam bayangan. Cerita yang mengintip dari balik pantulan. Namanya Clara. Gadis berumur 17 tahun, tinggal di pinggiran kota tua yang dipenuhi rumah-rumah dengan atap berlumut dan lorong-lorong sapi. Ia tak pernah menganggap cermin sebagai sesuatu yang aneh. Sampai hari itu, perpustakaan tempat Clara biasa belajar, berdiri di tengah kota. Bangunannya sudah hampir runtuh, langit-langitnya dipenuhi jaring laba-laba, dan tiap langkah memunculkan suara kayu mengeluh. Namun disitulah, ia menemukan kisah yang mengubah segalanya. Jika engkau berani menatap ke dalam cermin saat malam tergelap, dan memanggil namanya 3 kali, ia akan datang, ia akan melihatmu. Dan jika kau cukup lama menatap, ia akan menjadi dirimu. Clara tertawa kecil saat membacanya. Baginya, itu cuma cerita horor biasa. Legenda yang diciptakan untuk membuat anak-anak takut mematikan lampu. Namun, rasa penasaran lebih kuat dari logika. Dan disinilah semuanya bermula. Pukul 2 dini hari. Cermin besar di kamar ibunya berdiri tepat di depan tempat tidur. Clara berdiri ragu. Tapi ia melangkah dan berbisik. Bloody Mary, Bloody Mary,
Bloody Mary. Tak terjadi apa-apa. Tak ada bayangan. Tak ada suara. Clara tertawa kecil, lalu berbalik meninggalkan cermin, namun bayangan di dalam cermin tidak ikut berbalik. Ia merasa dilihat. Dirinya di dalam cermin masih menatap. Dan senyumnya. Bukan senyumnya. Apa itu barusan? Sejak malam itu, cermin bukan lagi benda biasa di kamarnya. Ia mulai mendengar suara. Dari balik pantulan. Bisikan lembut. Tapi tak manusiawi. Clara, aku tahu rahasiamu. Aku tahu siapa yang kau sembunyikan. Cermin itu mulai menunjukkan sesuatu yang tidak ada di dunia nyata. Ruangan dalam pantulan berbeda. Jam berdetak lebih lambat. Bayangan bergerak dengan niat. Dan saat Clara menutup matanya, pantulan dalam cermin tetap menatapnya. Ia mencoba menutup cermin itu dengan kain. Namun setiap pagi, kain itu selalu jatuh. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang membuangnya. Berhenti, tolong berhenti. Siapa kamu? Tapi pertanyaannya bukan siapa. Pertanyaannya adalah, kapan pantulan itu akan menjadi dirinya sepenuhnya? Di sekolah, Clara semakin terganggu. Setiap cermin, bahkan di kamar mandi, seakan memanggil. Wajah dalam pantulan selalu tampak. Sedikit berbeda. Mata lebih dalam. Senyum lebih panjang dan kadang bergerak lebih dulu sebelum Clara melakukannya. Clara, kau baik-baik saja kan? Kau melihat ke belakang terus sejak tadi. Maaf, saya pikir saya melihat sesuatu di jendela. Clara tahu ia sedang dikejar. Tapi bukan oleh makhluk biasa. Ia dikejar oleh dirinya sendiri. Atau sesuatu yang ingin menggantikannya. Cukup, aku akan pecahkan cermin itu. Aku tak peduli. Ia mengambil palut, tangannya gemetar. Namun saat ia mendekat, pantulan dalam cermin tersenyum dan mengangkat tangan lebih dulu. Tanpa palu, tapi membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Jangan. Ia mundur. Ketakutan yang selama ini hanya ada dalam dongeng, kini berdiri. Sejengkal darinya. Clara, sudah waktunya. Kau lelah kan? Biarkan aku menjadi kau. Saat malam itu berakhir, Clara ditemukan duduk di depan cermin kamarnya. Matanya kosong. Ia tidak menangis. Tidak bicara, namun pantulan dalam cermin masih menatap dan tersenyum. Di rumah itu, cermin tak pernah ditutupi lagi. Karena siapapun yang menutupnya akan mendengar namanya dipanggil dari dalam cermin. 3 kali namamu. Clara dan teman-temannya mencoba permainan memanggil Bloody Mary di kamar mandi sekolah. Setelah ritual, mereka menganggap tidak terjadi apa-apa sampai satu persatu mengalami kejadian aneh. Suara dari dalam cermin, ruangan menjadi dingin. Bayangan yang tersenyum saat mereka tidak bergerak. Malam itu, di sekolah tua yang sudah hampir ditinggalkan, sekelompok remaja mengumpulkan keberanian mereka untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Ritual yang berakar dari cerita kuno, cerita tentang Bloody Mary. Clara bersama 2 sahabatnya, Mia dan Jason, memutuskan untuk mencoba permainan itu. Permainan yang katanya akan memanggil roh Bloody Mary. Jika kamu cukup berani untuk menyebut namanya 3 kali. Oke, kita mulai ya. Di depan cermin ini, kita panggil namanya 3 kali. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Kalau dia muncul, jangan lari ya.
Mereka menatap cermin yang besar itu. Bayangan mereka sendiri memantul di permukaan kaca yang dingin. Beberapa detik berlalu, dan tak ada apa-apa. Mereka mulai tertawa, meyakinkan diri bahwa semua itu hanya omong kosong. Lihat kan, nggak ada apa-apa. Ini cuma cerita lama. Namun malam itu, sesuatu mulai berubah. Hal-hal yang tak terlihat tapi terasa. Sesuatu yang perlahan merayap masuk ke dalam hidup mereka. Lewat bayangan yang tak lagi sama di cermin. Malam pertama, Mia yang pertama merasakannya. Saat sendirian di kamar tidur, cermin di depannya berubah menjadi jendela ke dunia lain. Ia melihat bayangan gelap dengan senyum yang terlalu lebar. Aku tahu kau di sana. Kenapa kau terus mengikutiku? Esoknya, Jason merasa udara di kelas tiba-tiba membeku. Tatapan bayangan dalam cermin di kamar mandi sekolah lebih dalam, lebih menakutkan dari sebelumnya. Siapa yang berdiri di belakangku? Dan Clara. Ia merasa seperti ada mata yang terus mengawasinya. Setiap kali dia menatap cermin, bayangan itu tidak lagi meniru gerakannya. Ia bergerak dengan caranya sendiri. Malam demi malam, suara dari dalam cermin mulai terdengar. Suara bisikan yang mengerikan. Mengundang. Memanggil. Clara, Mia, Jason, waktunya sudah dekat. Dan ruangan yang mereka masuki mendadak menjadi dingin hingga tulang. Seolah es membeku di udara. Mereka mencoba mengabaikannya. Tapi bayangan dalam cermin semakin nyata. Matanya menyipit. Senyumnya membesar. Kita harus keluar sekarang juga. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, bayangan itu mulai bergerak sendiri. Tangan yang muncul dari kaca mengetuk perlahan tapi semakin keras. Satu persatu, mereka mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan. Bayangan muncul saat mereka sendirian. Suara langkah tanpa sumber. Dinding yang berbisik namanya. Apa yang kau inginkan dari kami? Kenapa kau terus mengganggu? Dan di dalam bayangan itu, jawabannya adalah sebuah senyum. Senyum yang tidak pernah diucapkan dengan kata-kata. Senyum yang berarti, kau tak akan pernah sendiri lagi. 3 kali namamu dipanggil. 3 kali bayangan menunggu. Dan 3 kali ketakutan membuncah. Apa yang akan terjadi saat kamu memanggilnya? Apakah kamu siap untuk bertatap muka dengan pantulan yang bukan dirimu, yang bersembunyi di balik kaca? Setelah malam yang mengguncang, setelah bayangan yang menolak pergi, Clara tahu ia tidak bisa diam saja. Ada sesuatu tentang Mary, sosok di balik cermin itu, yang harus ia ketahui. Siapa sebenarnya Bloody Mary? Langkah Clara membawanya ke jantung kota, ke sebuah arsip tua yang hampir terlupakan. Rak-rak penuh debu dan kertas tua, menyimpan cerita yang nyaris hilang di telan waktu. Aku harus tahu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Mary? Di antara lembar-lembar kuno itu, Clara menemukan kisah kelam. Mary, gadis muda dari abad pertengahan yang dituduh penyihir. Diusir, dihina, dan akhirnya hilang tanpa jejak. Tapi ada sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar tuduhan. Kutukan yang lahir dari pantulan air. Kutukan yang terikat erat dengan cermin. Barang siapa menatap pantulan Mary 3 kali, akan membawa kutukan yang mengabadi. Bayangan yang bersembunyi di balik kaca, menunggu untuk menjemput. Malam itu, Clara kembali ke rumah dengan perasaan yang berat. Kepala penuh dengan bayangan Mary dan suara bisikan yang terus terngiang. Namun, mimpi mulai menguasai tidurnya. Setiap malam, cermin muncul. Di mana-mana. Di kamar, di lorong, bahkan di gelap yang paling pekat. Tidak,
Bukan lagi mimpi. Kau ada di sini. Kau datang untukku. Clara, jangan lari dariku. Aku menunggumu di balik kaca. Bayangan Mary semakin dekat, menyelimuti mimpi Clara dengan kegelapan yang pekat. Senyum yang dulu hanya muncul samar kini membara di wajah bayangan itu. Apa yang bersembunyi di balik kaca? Apakah hanya bayangan atau sesuatu yang lebih dari itu? Clara tahu, semakin dalam ia menyelidiki, semakin dekat Mary menariknya ke dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Kutukan, bayangan, dan rahasia yang terkubur. Semuanya bersembunyi di balik kaca itu. Dan Mary, ia menunggu dengan sabar. Rumah dengan cermin tertutup. Ketika bayangan Mary terus menghantui mimpi Clara, ia tahu satu-satunya jalan adalah mencari asal mula segalanya. Rumah tua, tempat terakhir Mary pernah terlihat. Sebuah bangunan yang telah lama ditinggalkan, penuh dengan misteri dan cerita kelam. Rumah itu berdiri megah di ujung jalan kecil, terlupakan oleh waktu. Di dalamnya, cermin-cermin besar tertutup rapat dengan kain putih yang kusam, seperti menahan rahasia gelap yang tak ingin dilihat dunia. Kenapa semua cermin ini tertutup? Apa yang mereka sembunyikan? Saat kain itu ditarik perlahan, bayangan masa lalu perlahan muncul di permukaan kaca. Gambaran samar Mary muda, penuh kesedihan, berdiri menatap dunia yang menolaknya. Suara tangisan Mary mengalun dari dinding rumah tua itu, mengisi ruang dengan kepedihan yang tak tertahankan. Seolah jiwa yang terperangkap dalam cermin itu mencoba untuk berbicara. Aku merasa seperti ada sesuatu di balik kaca itu. Seperti ada yang memanggil namaku. Malam semakin dalam dan ketegangan makin terasa. Teman-teman Clara mulai merasa keberadaan Mary semakin nyata. Bayangan di cermin tidak lagi samar, tapi mulai mengikuti setiap gerakan mereka. Salah satu teman Clara, Jenna, terpaku saat menatap cermin terlalu lama. Matanya kosong, tanpa kehidupan. Lalu, dalam sekejap, ia menghilang, seolah ditelan oleh bayangan itu sendiri. Jana, di mana kau? Rumah tua itu kini berubah menjadi penjara kaca. Setiap cermin adalah gerbang menuju dunia Mary. Dan siapapun yang terlalu lama menatapnya, berisiko kehilangan dirinya sendiri. Clara berjuang melawan rasa takut dan keputusasaan. Ia harus menemukan cara membebaskan temannya dan menghentikan kutukan ini sebelum semuanya terlambat. Di balik cermin yang tertutup itu, rahasia Mary menunggu untuk terungkap. Tapi, apakah Clara siap menghadapi kebenaran yang tersembunyi di dalamnya? Jangan sebut namanya. Teror yang mulai dari sebuah bayangan kini merayap semakin dalam, menggerogoti batas antara dunia nyata dan cermin. Bagi Clara, kenyataan dan pantulan mulai melebur, membingungkan, membuat setiap langkahnya penuh rasa takut. Cermin-cermin muncul di tempat-tempat yang tak seharusnya. Di jendela kamar yang gelap, permukaan air yang tenang, bahkan dalam tatapan matanya sendiri. Bayangan itu selalu mengintai, menunggu untuk dikenali. Aku merasa seolah bayangan itu ada di mana-mana. Di air yang tenang, di cermin yang kusentuh, bahkan di mataku. Ketakutan Clara tidak hanya soal takut kehilangan kendali, tapi tentang sebuah pesan yang tersembunyi di balik bayangan Mary. Aku harus tahu apa yang Mary inginkan sebenarnya. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Dalam tumpukan arsip lama, Clara menemukan petunjuk penting. Mary bukan sekadar hantu yang haus akan pembalasan. Dia adalah jiwa yang terlupakan, yang hanya ingin dikenang dengan benar, tanpa tuduhan dan ketakutan. Dia ingin namanya disebut, bukan dengan ketakutan, tapi dengan penghormatan. Namun,
mengucapkan namanya juga membawa risiko. Sebuah peringatan yang Clara harus putuskan. Apakah ia berani untuk menyebut nama yang dilarang itu? Di ujung malam yang gelap, Clara berdiri di hadapan cermin yang besar. Dengan jantung berdegup kencang, dia tahu satu nama dapat mengubah segalanya. Cermin terakhir. Di balik kegelapan malam, saat dunia seakan membeku dalam keheningan, Clara berdiri di hadapan cermin tua. Saksi bisu dari segala kisah yang pernah tersembunyi. Ini adalah saat yang menentukan, saat terakhir untuk mengakhiri segala ketakutan yang membelenggu. Dengan suara yang bergetar namun penuh tekad, Clara memulai percakapan yang selama ini terpendam. Kepada Mary, yang selama ini tersembunyi di balik pantulan, dia mengaku. Mary, aku tahu kisahmu sekarang. Aku tahu penderitaanmu, ketidakadilan yang kau alami. Aku tidak akan biarkan dunia melupakanmu, bukan sebagai hantu menakutkan, tapi sebagai jiwa yang pernah hidup, yang pernah mencintai dan tersakiti. Dalam keheningan itu, sebuah keajaiban mulai terasa. Bayangan yang dulu mengintai perlahan memudar, menghilang dalam ketenangan yang baru ditemukan. Aku akan ceritakan kisahmu kepada dunia. Semua orang akan tahu siapa Mary sebenarnya. Dengan keberanian yang terpancar dari mata yang kini tidak lagi takut, Clara membagikan kisah Mary melalui layar kaca, mengundang jutaan pendengar untuk mengenang. Setiap kata yang terucap membawa kelegaan, setiap pengakuan membuka pintu kedamaian. Cermin-cermin yang dulu penuh ketakutan kini menjadi tenang, pantulan menjadi damai. Selamat jalan, Mary. Semoga kau menemukan kedamaian yang selama ini kau cari. Di ujung perjalanan ini, cermin terakhir bukan lagi tempat teror, tapi jendela menuju perdamaian. Sebuah legenda berakhir, dan sebuah kisah baru dimulai. Tentang pengakuan, pengampunan, dan cinta yang abadi. Setelah segala gelap dan bisu yang menyelimuti, kita belajar sebuah pelajaran penting. Bahwa setiap jiwa yang pernah hidup dan pernah merasakan, memiliki kisah yang pantas didengar. Kisah Mary bukan hanya cerita tentang ketakutan atau bayangan dalam cermin, namun sebuah pengingat bahwa di balik segala penampilan ada rasa, ada luka, dan ada harapan. Cermin yang selama ini dianggap sebagai gerbang ke dunia yang gelap dan menakutkan, sebenarnya adalah saksi bisu, pengingat tentang kenangan yang tidak boleh dilupakan. Ketika kita memanggil, saat itu kita meminta untuk mendengar. Dan mendengarkan bukan hanya tentang suara, tapi tentang menghormati keberadaan. Jangan pernah panggil jika hati belum siap menerima. Jangan pernah buka cermin jika jiwa belum siap melihat. Karena di balik pantulan itu, bukan hanya bayangan yang berdiri, melainkan sebuah kisah yang menunggu untuk dikenang dengan penuh kasih. Mari kita jadikan cermin sebagai simbol kenangan, bukan ketakutan yang membelenggu. Hormatilah setiap kisah, terutama yang datang dari masa lalu. Karena dalam penghormatan itulah kita menemukan kedamaian. Untuk mereka dan untuk diri kita sendiri. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan misteri dunia kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih menyeramkan.